Buah Pena by Sikti House. Kembali lagi bersama saya Hilda Hayati SPD, guru SMA Nurul Ikhlas, Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Hai, bahasa Indonesia asik kali ini mengidentifikasi dan menginstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah. Mengawali pertemuan ini, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, kamu tahu nggak sih apa itu teks cerita sejarah? Ya, benar, cerita sejarah sama dengan teks cerita ulang. Teks cerita sejarah berisi rekaman peristiwa di masa lalu. Peristiwa tersebut dapat ditelusuri waktu terjadinya, orang, tempat, dan proses kejadiannya. Di antara peristiwa sejarah antara lain ada tragedi Kelam Trisakti, peristiwa Rengas Dengklok, dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi di masa lalu. Tahukah kalian struktur cerita sejarah? Nah, struktur teks cerita sejarah yang pertama orientasi, yang merupakan gambaran umum tentang peristiwa sejarah tersebut. Struktur yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan penyajian peristiwa yang disusun berdasarkan waktu kejadian. Struktur yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini adalah peninjauan kembali peristiwa sejarah tersebut untuk masa sekarang. Isinya dapat berisi komentar penulis tentang pentingnya peristiwa tersebut pada masa kini. Ini sifatnya opsional ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Ada 5 nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Pertama, nilai moral, nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Kemudian nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan. Selanjutnya adalah nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan kehidupan beragama. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan pergaulan individu di masyarakat. Yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai estetis berkaitan dengan keindahan pengarang dalam menyajikan sebuah karangan. Oke, sekarang kita bahas tentang contoh teks cerita sejarah. Judulnya Kemerdekaan Indonesia. Pada tahap orientasi ini dijelaskan bahwa di dunia itu sedang terjadi Perang Asia Timur Raya. Nah, Belanda menjajah Indonesia pada saat itu. Nah, dalam Perang Asia Timur Raya itu Amerika menyatakan perang kepada Jepang karena serbuan tentara Jepang di pusat pertahanan Amerika Serikat yang berpusat pada Pearl Harbor. Kemudian tentara Jepang makin agresif sampailah di wilayah Indonesia. Nah, karena Jepang terdesak masuk ke Indonesia, Jepang menyerang Belanda dan Belanda terdesak, akhirnya Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat. Sekarang kita lihat urutan peristiwanya secara kronologis ya. Mari kita lihat secara seksama. Nah, peristiwa yang pertama itu tentara militer Jepang datang ke Indonesia. Kemudian di Indonesia disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Kemudian Jepang merangkul pemerintah Indonesia dan membentuk organisasi yang bernama BPUPKI. Dalam perkembangan selanjutnya, BPUPKI kemudian diganti menjadi PPPPKI. Nah, kemudian sementara di Eropa, tentara Amerika Serikat mengamuk dan akhirnya mendesak Jepang dengan membom kota utama yang ada di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, urutan peristiwa yang terakhir itu adalah berita kekalahan Jepang ini tidak bisa disembunyikan dan akhirnya Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Otomatis Indonesia kekosongan kekuasaan dan akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin muda Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Struktur teks cerita sejarah bagian terakhir adalah reorientasi. Berdasarkan teks sebelumnya bahwa
Kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia merupakan hasil perjuangan yang tiada henti oleh pejuang yang terdahulu. Oleh karena itu, semangat perjuangan itu harus tetap kita pertahankan pada masa sekarang untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita raih. Yes, I understand now. Kamu coba, kamu pasti bisa.